Sahabat kreatif. Nah, di sini ada dua buah lampu motor rusak. Nah, seperti ini gosong, hitam seperti ini, ya. Maka untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan lampu motor rusak ini untuk menjadi alat yang canggih, pintar, kreatif, unik, dan tentunya bermanfaat. Untuk langkah awal kita pecahin kaca lampu motor rusak ini. Nah, kita pukul-pukul pakai palu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan di sini saya sengaja udah siapin satu buah lampu motor yang sudah saya pecahin kacanya. Nah, seperti ini. Ini ada 4 kabel untuk filamen ini ya. Nah, itu ya. Jelas ada 4 kawat untuk tempat filamen seperti ini. Nah, untuk lampu motor yang ini, untuk kawat tempat filamen yang 2 ini, yang pendek ini, nah kita tekuk aja seperti ini karena ini enggak dipakai. Kalau perlu ini bisa dipotong ya. Nah, ini perlu diketahui untuk body atau ground ini satu jalur dengan kawat tempat filamen yang sebelah kiri ini. Dan untuk kawat tempat filamen yang sebelah kanan ini satu jalur dengan yang di sini ya. Oke, jelas ini? Nah, sahabat kreatif, selanjutnya kita siapin ini emor ini ya. Emor ini ukuran 14. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita siapin kabel yang sudah dikupas seperti ini. Dan kita ambil satu helai kabel aja. Oke, kita pilih, kita ambil satu helai kabel yang sudah dikupas ini. Nah, seperti ini. Jelas ini ya, satu helai kabel ini. Dan untuk satu helai kabel ini langsung kita masukkan pada emor ini. Nah, kita ikatkan ini pada emor ya. Nah, seperti ini. Kita cukup pelintir aja ini. Nah, kita pelintir seperti ini ya untuk kabelnya ini. Nah, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Kemudian kita ikatkan ini pada kawat tempat filamen lampu motor ya. Nah, salah satu aja. Nah, kita taruh atau kita lilitkan di sini ya, yang di atas ini ya. Oke, kita lilitkan dulu ya. Nah, kita cukup lilitkan aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Karena satu helai kabel ini terlalu panjang, nah untuk lebihnya ini kita potong ya. Nah, seperti ini. Dan usahakan untuk mor atau kawat tembaga yang ada mornya ini ya menggelantung bebas ya. Nah, seperti ini menggelantung bebas. Jelas ini ya. Sahabat kreatif, selanjutnya kita siapin ini 2 buah kabel seperti ini. Dan langsung kita pasang ini pada lampu motornya ya. Oke, kita taruh di penjepit dulu untuk mempermudah pemasangan. Kita pasang salah satu kabel aja dulu. Ini pada bodi lampu motor atau pada bagian groundnya ya. Nah, di sini. Oke, kita solder. Kita ganti posisi untuk mempermudah pemasangan atau penyolderan. Nah, selanjutnya ini pemasangan kabel yang kedua. Nah, yang ini kita pasang di sini yang satu jalur dengan kawat tempat filamen lampu motor ya. Nah, kita solder di sini. Nah, setelah kita pasang kedua kabel, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Ini jelas ya.
Kabel yang ada pada bodi lampu motor ini atau pada groundnya ini satu jalur dengan nomor, dan kabel yang ini satu jalur dengan kawat tempat filamen yang ini ya. Oke. Selanjutnya kita siapin baterai. Kebetulan saya pakai baterai HP ini. Untuk yang kabel putih ini adalah positif dan kabel yang kuning ini adalah kutub negatif dari baterai ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita siapin saklar. Nah, seperti ini. Untuk baterai ini kita kasih perekat dulu. Nah, di bagian sini. Dan langsung kita tempelin saklarnya dengan posisi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu kering dulu. Selanjutnya kita siapin ini buzzer. Ini buzzer 3,7 volt sampai 9 volt ini. Oke, untuk menempelin atau menempelkan buzzernya kita kasih perekat dulu. Ini kita kasih perekat di sini pada saklarnya. Dan langsung kita tempelin buzzernya dengan posisi seperti ini. Nah, kita tempelin seperti ini. Untuk kabel yang ini adalah kutub positif buzzer ya. Oke. Nah, sahabat kreatif, selanjutnya ini kita pemasangan kabel. Nah, kabel yang warna kuning yang dari baterai ini adalah kutub negatif baterai. Langsung kita solder pada saklar ya. Nah, di sini. Oke, kita solder dulu. Selanjutnya kita penyoderan pada kabel yang kedua yang dari kutub negatif buzzer ini. Kita solder kabel ini pada saklar ya. Nah, di sini. Oke, kita solder dulu. Sahabat kreatif, selanjutnya kita pemasangan pada rangkaian ini ya, rangkaian lampu motornya ini. Salah satu kabel yang dari lampu motor ini kita hubungkan ini pada kabel kutub positif buzzer. Nah, cukup pelintir aja seperti ini ya. Dan untuk kabel yang kedua yang dari lampu motor ini kita hubungkan pada kutub positif baterai. Nah, di sini kita cukup pelintir juga seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan supaya tidak terjadi konslet, kita kasih isolasi ini ya pada setiap sambungan ya. Oke, kita isolasi dulu. Nah, ini udah kita isolasi dan sepertinya rangkaian ini udah siap kita fungsikan ya. Oke. Sahabat kreatif, sekarang saya sudah ada di depan pintu ini, pintu rumah, dan kita akan pasang rangkaian yang dari lampu motor ini, rangkaian super canggih, super pintar, kreatif, unik, dan bermanfaat ini pada pintu ya. Dan untuk mempersingkat video, saya skip dulu ya untuk pemasangan semua rangkaian ini pada pintu. Oke, saya skip dulu ya. Sahabat kreatif, nah untuk rangkaian udah saya pasang ini pada pintu. Kita lihat lebih dekat lagi biar jadi lebih jelas. Untuk rangkaian baterai, buzzer dan juga saklar saya pasang di sini. Dan untuk rangkaian lampu motornya dan juga mur ini saya pasang ini pada gagang pintu ataupun handle pintu ya. Nah, seperti ini. Dan usahakan untuk kabel yang sehelai ini tidak menyentuh langsung pada kawat tempat
filamen lampu motor yang di bawah ya. Nah, seperti ini kan tidak menyentuh ya secara langsung ini. Dan kita atur kemiringan lampu motor ini ya sesuai dengan kebutuhan ya. Yang penting ini kabel yang sehelai ini tidak menyentuh langsung pada kawat tempat filamen lampu motor ini yang di bawah ya. Tapi ketika handle pintu ini kita tekan ke bawah ya, baik dari dalam maupun dari luar, usahakan kawat yang sehelai ini yang ada murnya ini menyentuh langsung pada kawat tempat filamen lampu motor yang di bawah ya. Nah, seperti ini jelas. Oke, kita on-kan dulu saklar. Nah, seperti ini kita on-kan. Nah, seperti ini ya. Dan langsung kita lihat hasil atau fungsi dari rangkaian ini ya. Kita tekan handle pintu ke bawah seperti ini. Nah, secara otomatis ini buzzer langsung berbunyi ya. Nah, seperti ini. Ini karena kabel yang sehelai ini menyentuh langsung pada kawat filamen yang di bawah ya. Oke, kita coba buka pintu ini dari luar ya. Kita buka pintu. Nah, ketika kita buka pintu seperti ini, secara otomatis ini buzzer ini langsung berbunyi ya. Nah, kita coba tutup lagi pintu seperti ini. Nah, buzzer ini tidak berbunyi ataupun mati ya. Kita coba buka pintu lagi. Nah, buzzer langsung berbunyi ya. Nah, seperti ini sangat-sangat jelas ya. Oke, kita coba tutup pintu lagi. Seperti ini. Nah, buzzer langsung mati atau tidak berbunyi. Maka rangkaian yang kita buat ini yang gunakan lampu motor rusak dan juga mor ini menjadi alarm otomatis ketika kita membuka ataupun menutup pintu ya. Alarm ini akan berbunyi ketika kita membuka pintu dan alarm ini akan mati ketika kita menutup pintu seperti ini. Rangkaian super canggih, super pintar dari lampu motor ini ya sangat membantu ya. Ketika kita lupa mengunci pintu seperti ini, apalagi di tengah-tengah malam lewat jam 10 malam, dan misalnya rumah kita mau dibobol sama maling melalui pintu ini, maka ketika maling ini berusaha membuka pintu dan ketika handle pintu ini ditekan ke bawah baik dari dalam maupun dari luar, maka secara otomatis alarm ini berbunyi ya melalui buzzer ini ya. Dan ketika alarm berbunyi itu tandanya rumah kita ada yang masuk ya, baik itu maling ataupun orang yang tidak dikenal ya. Nah, seperti ini. Oke, sahabat kreatif, semoga bermanfaat. Terima kasih.